Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Winawatu OCD, dalam Inspirasi Mingguan, hari Minggu biasa yang ke-27 di dalam tahun A. Sesama saudara pencinta Inspirasi Mingguan yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada para penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewanya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pencinta Inspirasi Mingguan yang terkasih, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur menarik untuk kita refleksikan bersama. Anggur dan kebun anggur adalah dua hal yang begitu umum dijumpai di dalam bangsa Israel. Bahkan sejak awal, Tuhan menjanjikan tanah yang berlimpah dengan begitu banyak hal, termasuk berlimpah dengan anggur. Anggur dan kebun anggur juga sering digunakan dalam pengajaran-pengajaran, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Berbicara tentang kebun anggur adalah hal yang umum bagi pemilik kebun anggur untuk melindungi kebun anggurnya dari serangan binatang liar seperti rubah, babi hutan, dengan mendirikan tembok batu maupun memagarinya dengan pagar duri. Kemudian pemilik kebun anggur
akan mendirikan menara jaga untuk mengintai dan menjaga agar kebun anggurnya aman. Kemudian untuk membuat air anggur, maka dibuatlah lubang untuk memeras anggur. Itu semua adalah fasilitas yang harus ada di dalam kebun anggur. Namun itu semua tidaklah cukup, karena masih diperlukan pekerja kebun anggur untuk mencangkul tanah, membuang batu-batu, mencabut tanaman liar, merantingi pohon anggur, sehingga kebun anggur dapat menghasilkan buah yang baik. Pemilik kebun anggur dapat mempekerjakan sendiri pekerja-pekerja upahan, atau dengan menyewakan kebun anggur, dan kemudian para penggarap kebun anggur dapat membayar dengan hasil panenan. Untuk menghasilkan buah anggur yang melimpah, diperlukan kerja keras dari penggarap-penggarap ini, termasuk mencangkul agar tanah menjadi gembur. Intinya, dibutuhkan proses yang panjang, butuh keuletan dan konsisten untuk menghasilkan buah anggur yang baik dan benar-benar matang. Pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, perumpamaan penggarap kebun anggur memberi beberapa makna yang bisa kita refleksikan bersama. Yang pertama, perumpamaan ini menggambarkan sejarah kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia dan kegagalan umat manusia untuk membalas kasih Allah yang diterima secara cuma-cuma. Kita bisa memposisikan diri kita seperti para penggarap yang dimana telah menerima kasih Allah secara cuma-cuma di dalam setiap keseharian hidup kita. Di dalam diri kita senantiasa muncul ambisi egois, di mana kita pun tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Karena itu, kita tidak memiliki rasa syukur, sehingga punya rasa bersyukur itulah membuat kita senantiasa mencari lebih, ingin merampas apa yang bukan menjadi milik kita. Kedua, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah kebun anggur itu sendiri. Kita telah diberi tanggung jawab dengan tugas kita masing-masing. Kita telah diberi talenta untuk dikembangkan dalam keseharian hidup kita. Di samping itu pula, dalam tugas dan tanggung jawab itu, Tuhan menuntut dari kita suatu pengorbanan. Dan apakah kita meletakkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita itu? Pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, semoga renungan ini, dengan perumpamaan ini, kita senantiasa disadarkan untuk selalu bersyukur, berterima kasih untuk setiap rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Dan kita pun senantiasa membuka hati dan diri kita agar karya Tuhan bekerja di dalam diri kita masing-masing. Semoga. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan hidup yang benar. Namun acap kali kami tidak mengikuti jalan yang telah Engkau tunjuki. Kami lebih memilih jalan kami sendiri. Kami juga sering tidak bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan kepada kami di dalam gereja dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga Engkau senantiasa hadir di dalam diri kami, mencurahkan karya Roh Kudus-Mu, agar kami dari hari ke hari boleh mengikuti jejak-Mu, boleh mengikuti jalan-Mu, dan boleh taat dan patuh terhadap rencana dan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.